Bapak Pengajar Praktik Bapak Sukadi SPDMPD, yang saya hormati Ibu Kepala SDN 22 beserta Bapak Ibu Guru SDN 22. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur di SDN 22 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Sukadi SPD MPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Ibu Kepala beserta teman-teman guru SDN 22 yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan diskusi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebagai pengantar kegiatan diskusi, kami mohon berkenan kepada Ibu Kepala SDN 22 untuk memberikan kata-kata sambutan. Kepada beliau, Ibu dan Pihak SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek Bapak Sukadi SPB MPD, yang saya hormati Bapak Guru SDN 2. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mendampingi Ibu Sulis dalam pendampingan individu calon guru penggerak angkatan ke-9 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Pertama saya ucapkan syukur rawuh Bapak Sukadi yang sudah 2 kali vaksin insya Allah ya. Nanti kami mohon bimbingannya baik dari saya pribadi maupun teman-teman, dan saya berharap dengan adanya pendampingan individu yang kedua ini dapat membuka hati teman-teman yang belum masuk CGP. Semoga ini menjadi inspirasi dan memotivasi bagi mereka-mereka agar segera mendaftarkan menjadi anggota CGP yang berikutnya. Dan saya juga berharap kedepannya nanti setelah Mbak Sulis mengikuti CGP, SD kita semakin maju, semakin berkembang dan dapat menggerakkan rekan-rekannya agar mengikuti jejak-jejak yang sudah ada di sini. Alhamdulillah CGP-nya sudah ada 3 Pak. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Bu Aneta, dan ketiga Bu Sulis. Alhamdulillah, semoga dengan bertambahnya Mbak Sulis ini dapat menggerakkan. Itu adalah harapan saya Pak. Karena apa? Dengan banyaknya CGP yang ada di SD kita, insya Allah akan menambah kemajuan SD kita. Demikian harapan saya. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SDN 22. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Pengajar Praktik Bapak Sukadi SPD MPD untuk memberikan kata-kata sambutan sebelum dimulainya diskusi pada pagi hari ini. Dan beliau berkenan Bapak Sukadi SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya banggakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan, Ibu Sulistiana, yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari
Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Jonggrang 2 untuk mukadimahnya dari wonten sentimawan di Bapak Ibu. Alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan wabil khusus Ibu Sulistiana dan teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Jonggrang 2 yang telah menerima kami dengan sangat luar biasa di ruangan yang penuh keindahan ini. Meskipun cuaca sangat panas, jadi akhir-akhir ini cuaca di Kabupaten Magetan ini sangat panas sekali, tetapi ini tidak menyurutkan niat dan kula panjenengan untuk tetap melaksanakan aktivitas pada kegiatan hari ini, yaitu pendampingan individu 2 oleh pengajar praktik kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Sulistiana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, inti dari pendampingan ini yaitu nanti Ibu Sulistiana akan membawakan materi, memberikan materi kepada kita semua terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh Ibu Sulistiana sampai saat ini, sampai detik ini, bahwasanya visi ini adalah hal utama. Jadi nyuwun sewu, saya memberikan pengantar sedikit bahwa visi itu adalah impian, visi itu adalah harapan, cita-cita yang akan dibawakan oleh atau diberikan oleh Bu Sulistiana. Artinya setiap Bapak Ibu Guru tentu punya visi, punya impian untuk mengembangkan dan memajukan di mana tempat kita bekerja, khususnya di sekolah yang panjenengan cintai ini. Sehingga dari visi itu nanti kita selaraskan dengan visi sekolah. Jadi setiap Bapak Ibu ini kan tentu punya visi harapan, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik. Sehingga nanti visi ini kita selaraskan dengan visi yang sudah ada di sekolah. Sehingga tentu saja dengan visi kita sendiri dan visi yang sudah disampaikan oleh warga sekolah ini bisa selaras, sehingga tentunya muaranya adalah kebahagiaan siswa, muaranya adalah muaranya adalah kemajuan dari peserta didik yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu visi ini tidak boleh tidak ada yang tahu atau tidak boleh tidak tahu. Jadi kadang ini kita merenung bahwa visi ini terkadang hanya ditempel dengan Bu Kepala Sekolah, jadi dibuat banner, kemudian ditempel di ruangan yang strategis yang tertentu, yang hanya berupa tulisan tanpa implementasi. Bahkan kita sebagai guru atau sebagai warga sekolah ada juga yang tidak tahu. Nah, ini tidak boleh terjadi, sehingga kegiatan ini dalam rangka menyelaraskan visi guru penggerak dengan visi sekolah yang sudah ada, sehingga nanti sehingga nanti bentuk kolaboratif antara Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, kepala sekolah ini menjadi satu bagian kolaborasi yang terus untuk tetap dilaksanakan. Karena tentu saja dalam pembuatan visi ini kan harus melibatkan semua unsur, ya Bu Kepala Sekolah, melibatkan seluruh elemen yang ada di warga sekolah, baik dari orang tua, wali murid, siswa, kemudian Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Sehingga tujuan dari sekolah ini artinya mau dibawa kemana SDN Jonggrang 2 ini. Nah, kalau kita tidak punya visi, jadi arti gonya di Bapak ini SDN Jonggrang 2. Dan saya yakin dengan adanya Bu Sulis ini yang sangat luar biasa nih, di sela-sela kesibukan beliau, di sela-sela aktivitasnya, ya, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah manajemen waktu yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Sulis ini bisa mendukung kegiatan. Salah satunya adalah pendampingan individu ini Bapak Ibu. Jadi
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti teknisnya Ibu Ibu Sulis menyampaikan materi terkait dengan visi dan kita mendiskusikan kalimat ya, kalimat untuk bagaimana harapan kita terkait dengan visi dan lain sebagainya. Jadi nanti mudah-mudahan dengan pendampingan dua ini bisa menjadi barokah kita semua, bisa menjadi semangat kita semua, sehingga SDN Jogran 2 menjadi SDN yang dipercaya oleh publik, dipercaya oleh masyarakat. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah guru kepala sekolah akan selalu bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan penuh kegembiraan, sehingga tugas-tugas meskipun itu berat, insya Allah akan menjadi tugas yang ringan. Dan ke depan saya juga ikut berdoa, mudah-mudahan dengan visi yang mungkin sudah ada di SDN Jogran 2 ini menjadi sebagai komponen inti di dalam menggerakkan seluruh warga sekolah, dan pada akhirnya SDN Jogran 2 menjadi SDN yang insya Allah Bapak Ibu mendapat keberkahan, dan insya Allah semakin maju dan berkembang, siswa-siswanya semakin banyak yang ke SDN Jogran 2. Tetap optimis, tidak boleh pesimis. Kata Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang telah memberikan kata-kata sambutan sekaligus memotivasi kita Bapak Ibu guru di SDN Jogran 2 ini untuk terus berproses melakukan perubahan, membawa SD kita dan SDN Jogran 2 ke arah yang lebih baik. Dan semoga doa dari Bapak pengajar praktik didengar oleh Allah dan dijabai. Amin. Baik Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu kegiatan pendampingan individu 2. Adapun tema pendampingan pada pagi hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi pada diskusi kali ini adapun tujuannya yaitu kita merumuskan visi sekolah kita, mimpi sekolah kita, harapan sekolah kita, dan cita-cita sekolah kita. Berbicara tentang visi, tentunya Bapak Ibu guru sudah sering mendengar dan tidak asing lagi. Visi bisa dikatakan sebagai representasi visual kita akan masa depan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pengajar praktik tadi, bahwa visi adalah mimpi, cita-cita atau harapan kita di masa depan. Kalau hari ini kita berbicara tentang visi sekolah, berarti kita berbicara tentang mimpi, cita-cita, harapan kita terhadap murid kita di masa depan. Mau dibawa kemana murid kita ini, mau dicetak seperti apa murid kita ini, bergantung pada diri kita. Mengapa pada hari ini kita berdiskusi tentang visi? Karena Bapak Ibu, masa depan bangsa 5-10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, itu terletak pada masa depan anak didik kita. Masa depan anak didik kita terletak pada mimpi kita, mau dibawa kemana, mau dibentuk seperti apa anak didik kita itu. Jadi dari visi inilah kita akan mengantarkan masa depan Indonesia jauh lebih baik lagi untuk siap menghadapi era 4.0. Bapak Ibu, tentunya tadi Bapak Ibu mempunyai banyak sekali mimpi, cita-cita, harapan terhadap murid-murid kita. Bapak Ibu bisa bertanya di dalam hati Bapak Ibu, gambaran murid di masa depan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Murid seperti apa? Murid yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu bentuk? Ibu, Bapak Ibu bisa bertanya di dalam hati. Dan saya pun memiliki banyak mimpi Bapak Ibu terhadap murid-murid saya. Saya bermimpi, saya mencita-citakan murid-murid saya itu murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang mandiri, murid-murid yang kreatif, murid yang sopan, santun, religius, berwawasan global. Di sini masih banyak lagi mimpi-mimpi saya. Kalau kita waktu kecil kita bercita-cita ingin menjadi insinyur, ingin menjadi dokter, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga mempunyai mimpi terhadap anak didik saya nanti
yaitu anak didik saya diharapkan anak didik yang berprestasi, mandiri, kreatif, sopan, santun, religius, dan berwawasan global. Tentunya mimpi-mimpi saya ini bisa jadi sama dengan mimpi-mimpi Bapak Ibu, bisa jadi berbeda dengan mimpi-mimpi Bapak Ibu. Kita boleh memimpikan anak didik kita seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, sebanyak apapun mimpi, cita-cita kita terhadap anak didik kita, mimpi-mimpi tersebut diharapkan tetap mampu menuntun anak didik kita untuk mewujudkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi mimpi tersebut hendaknya Bapak Ibu guru tetap harus bisa menuntun anak didik kita untuk mewujudkan profil dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa pelajar Pancasila yaitu pelajar yang belajar sepanjang hayat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri pelajar Pancasila Bapak Ibu yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kita sudah sering melakukan pembiasaan pagi anak-anak untuk menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi tidak hanya untuk menyanyi, kita mempunyai harapan dengan anak menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila, anak-anak harus berperilaku sesuai dengan harapan-harapan dari dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu dirinya harus menampilkan seorang pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita memimpikan seperti apa anak didik kita dan mimpi kita bisa menuntun anak didik kita untuk mewujudkan profil dirinya sebagai profil pelajar Pancasila, barulah kita menuliskan mimpi-mimpi kita tersebut ke dalam sebuah kalimat visi. Nah, dalam penulisan kalimat visi Bapak Ibu perlu diperhatikan yaitu kalimat visi harus memiliki makna. Kalimat visi harus menyemangati dan kalimat visi harus menggerakkan hati. Jadi ada ketentuan dalam penulisan kalimat visi yaitu memiliki makna, menyemangati dan menggerakkan hati bagi pembacanya. Nah, karena kita sudah memimpikan pada diskusi hari ini, kita akan merumuskan visi sekolah yang dimulai dari mimpi-mimpi dari masing-masing Bapak Ibu untuk kita satukan, kita selaraskan menjadi satu visi, yaitu satu cita-cita, satu harapan kita terhadap murid kita tertuang dalam visi sekolah. Jadi visi sekolah itu adalah mimpi dari masing-masing Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita untuk kita satukan, kita selaraskan menjadi satu visi, yaitu visi sekolah. Nah, bagaimana kita menyusun kalimat visi? Nah, untuk mempermudah dalam membuat atau merumuskan kalimat visi, kemarin saya sudah membagikan kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Kalimat rumpang tersebut membantu kita untuk merumuskan visi sekolah kita, dimulai dari visinya masing-masing Bapak Ibu. Untuk pertanyaan rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang di situ ada 6 pertanyaan rumpang. Diharapkan nanti dari ke-6 pertanyaan rumpang tersebut kita bisa menyelaraskan, menyatukan cita mimpi kita menjadi satu cita-cita, yaitu visi sekolah. Untuk kalimat rumpang yang pertama, coba saya mohon berkenan kepada Ibu Kepala untuk menjawab kalimat rumpang yang pertama. Kemarin mohon Ibu Kepala pendapatnya bagaimana untuk kalimat rumpang yang pertama? Terima kasih. Untuk kalimat rumpang yang pertama, ini saya memimpikan murid-murid yang mandiri dan kreatif, mampu dan siap untuk bersaing serta berprestasi ke depannya. Ya, jadi di kalimat rumpang yang pertama, Ibu Kepala SDN Jembreng 2 memimpikan murid-murid SDN Jembreng 2 ini nantinya adalah murid-murid yang mandiri dan juga kreatif ya Ibu ya.
Kamu prestasi. tetap berprestasi. Oke. Monggo untuk Pak Beni coba untuk kalimat rumpang yang pertama. Pendapatnya bagaimana Pak Beni? Memimpikan murid seperti apa Pak Beni? Mungkin menurut saya, pendapat saya, untuk saya memimpikan murid-murid yang religius, mandiri, dan berprestasi. Religius, mandiri, sama berarti dengan berprestasi. Dengan berprestasi. Oh ya, berarti di sini ada tambahan satu komponen lagi dari Bapak Beni. Kalau Pak Beni memimpikan murid-murid yang religius, mandiri, dan berprestasi. Jadi Pak Beni ya. Jadi, Coba untuk Bu Ririn, bagaimana mimpi Bu Ririn terhadap murid-murid kita Bu Ririn? Saya memimpikan murid-murid yang memiliki kepribadian yang sopan, santun, dan religius. Sopan, santun, dan religius. Ya, berarti di sini ada dua tambahan komponen yaitu sopan, santun. Karena memang benar sopan, santun anak itu sekarang agak sudah mulai berkurang, oke, Bapak Ibu. Jadi di sini Bu Ririn memimpikan anak didik kita itu anak didik yang tetap memiliki kepribadian sopan, santun. Coba untuk Bu Deni, kalimat rumpang yang pertama Bu Deni. Kalimat rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang mampu untuk berprestasi dengan tetap memiliki karakter religius. Oh ya, jadi berprestasi tetap diimbangi dengan kepribadian yang religius. Coba sekarang karena kita sudah bisa menjawab untuk kalimat rumpang yang pertama, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang kedua, dimulai dari Bu Deni karena mic-nya sudah ada di tangannya Bu Deni sekalian. Untuk kalimat rumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan yang harus dilayani dan diutamakan. Betul sekali, ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu subjek yang harus dilayani. Berarti apa itu? Sesuai pengetahuan yang saya mulai dari pendidikan guru penggerak bahwa kita sebagai guru itu harus menghamba kepada murid. Maksudnya menghamba, kita tidak patuh terhadap murid, tetapi kita memerdekakan murid, melayani murid, memprioritaskan murid. Kalau kita sebagai guru di sekolah, prioritas kita adalah murid, dan murid. Seperti itu. Untuk kalimat rumpang yang kedua, Bu Ririn, monggo. Saya percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang perlu kita tuntun tumbuh kembangnya sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Luar biasa sekali Bu Ririn, bahwa saya percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Betul sekali, karena masa depan bangsa 5-10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan berada pada masa depan anak didik kita. Mau dibawa kemana bangsa kita tergantung anak didik kita mau membawanya kemana. Pak Beni, monggo dilanjutkan. untuk saya, mungkin saya percaya bahwa murid adalah suatu prioritas utama yang ada di sekolah. Monggo Bu Ibu Kepala. Ya. Dari saya percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan yang harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ini Ibu Kepala kebetulan alumni guru penggerak dan siapa apa Pak? Kodrat alam dan zamannya itu sudah tidak asing lagi. Karena jadi Ibu Kepala tentunya banyak sekali pengetahuan, lebih banyak lagi daripada saya. Ibu Kepala tadi menyampaikan bahwa saya percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan yang harus dituntun gitu Ibu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi kalau kita mengambil profil guru kita di era kita masih duduk di SD itu sudah tidak sesuai Bapak Ibu. Kita membawa profil yang demikian ke era kita menjadi guru itu sudah tidak sesuai lagi. Itu kodrat zaman. Untuk kodrat alam tentunya anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan, di daerah pantai,
akan berbeda pola pikirnya dengan anak-anak yang tinggal di desa atau di kota. Jadi dalam mendidik anak kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Untuk pertanyaan penumpang yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu Kepala. Untuk pertanyaan yang keempat, di sekolah saya mengutamakan yaitu budaya positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Jadi di kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa itu tadi? Pembiasaan positif, Budaya positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Oh ya, jadi memang di sekolah kita Bapak itu sudah dilakukan pembiasaan pagi seperti pembacaan surat-surat pendek, Asmaul Husna, juga literasi, menyanyikan lagu-lagu nasional, karena lagu-lagu nasional anak-anak sekarang itu masih yang banyak yang tidak hafal. Seperti itu juga menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Terus ini ada pendapat lain Bapak Ibu untuk kalimat penumpang yang ketiga? Ini mau nih Bu? Monggo Pak Bini mewakili untuk kalimat penumpang yang ketiga. Ya Bu Siti, terima kasih. Untuk kalimat yang ketiga mungkin di sekolah saya mengutamakan yaitu pembiasaan positif yang diharapkan mampu untuk menjadikan pembiasaan positif menjadi budaya positif. Oh iya, jadi terima kasih Pak Bini, betul sekali, karena bagaimana budaya positif itu bisa terwujud ya kita mulai dari pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa maka akan menjadi budaya. Selanjutnya kita lanjut saja ya untuk kalimat penumpang yang keempat. Mungkin ada yang mau mewakili. Tadi sudah Ibu Kepala sudah, Pak Bini mungkin diwakili oleh Bu Deni. Untuk kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah, saya sadar betul bahwa mereka mampu untuk berprestasi. Ya, terima kasih Bu Deni. Jadi untuk kalimat penumpang yang keempat, Bu Deni tadi mencoba melengkapi murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka mampu untuk berprestasi, terwujud dari mereka tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menjadikan dirinya jauh lebih baik lagi dari sekarang, dan semangat. Alhamdulillah Bapak ini dari tahun ke tahun sekolah kita ini juga mencetak para juara untuk kegiatan lomba-lomba di tingkat kecamatan ya Pak Bini, di tingkat kecamatan bahkan juga di kabupaten. Jadi anak didik kita memang kita motivasi untuk terus ikut bersaing membawa nama baik dari SDN Jogja 2 itu melalui prestasi-prestasinya. Selanjutnya untuk kalimat penumpang yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, mungkin Bu Ririn menjawab. Ya, untuk pertanyaan nomor 5, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk bisa bersaing dengan sekolah lain, terutama untuk sekolah swasta. Jadi di sini Bu Ririn, saya dan guru lain di sekolah saya yakin, Bu Ririn yakin pada dirinya bahwa dirinya mampu bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi, terima kasih Bu Ririn, sangat memotivasi kita untuk bisa unggul sama dengan sekolah swasta, dan diharapkan beberapa langkah lebih maju daripada sekolah swasta. Untuk kalimat penumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mungkin Ibu Kepala Sekolah menuntut kegiatan melengkapi kalimat penumpang yang terakhir. Monggo Ibu. Untuk yang kalimat penumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pengembangan diri sebagai bekal untuk turut serta membawa perubahan positif bagi sekolah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa gurunya yakin ya Bu untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri sehingga mampu untuk membawa perubahan positif di sekolah. Betul sekali.
menurut saya betul sekali, karena perubahan itu kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingin merubah sekolah, berarti kita mulai dari guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan? Ya kita bekali dulu diri kita dengan kompetensi-kompetensi yang bisa membawa atau turut serta andil dalam berproses melakukan perubahan yang jauh lebih baik lagi terhadap sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat rumpang 1 sampai 6 tadi sudah terjawab, sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu. Di sini saya menangkap dari kalimat rumpang ini, Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, berprestasi, religius, sopan, dan santun. Tadi tentunya diikuti dengan pengembangan diri dari Bapak Ibu guru. Nah, dari mimpi-mimpi ini Bapak Ibu, dari mimpi-mimpi masing-masing dari Bapak Ibu tadi, kita bisa satukan menjadi satu cita-cita, yaitu cita-cita sekolah yang tertuang dalam visi sekolah. Dan sekolah kita sudah mempunyai visi, yaitu terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia. Ini visi sekolah kita, Bapak Ibu. Di sini coba saya selaraskan dengan mimpi Bapak Ibu, karena tentunya dalam perumusan visi ini ada Bapak Ibu yang baru mutasi ke sekolah kita atau baru pindah tugas di sekolah kita. Kita selaraskan dengan mimpi Bapak Ibu guru yang ada saat ini. Untuk komponen mandiri ternyata sudah selaras dengan visi sekolah kita. Komponen kreatif juga sudah selaras, berprestasi sudah, religius, sopan, dan santun. Untuk religius, sopan, dan santun ini mungkin mengcover dari komponen berkarakter, karakter sopan, santun, dan religius. Jadi untuk mimpi-mimpi dari Bapak Ibu guru SD Jember 2 ini, kalau saya selaraskan dengan visi sekolah yang sudah ada, itu sudah selaras. Jadi untuk kegiatan hari ini, diskusi visi pada pagi hari ini, kita perlu merevisi visi atau tidak, Bapak Ibu? Tapi kalau boleh saya usulkan di sini, Bapak Ibu, terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia. Di sini terdapat kata yang menspesifikasikan kata sebelumnya, seperti kata berakhlak mulia itu adalah wujud spesifikasi dari kata berkarakter. Karena karakter yang bagaimana yang ingin kita wujudkan kepada anak didik kita, yaitu karakter mulia. Jadi kalau boleh saya mengusulkan pada kegiatan diskusi terkait visi pada pagi hari ini, saya mengusulkan untuk visi terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia, saya usulkan revisi menjadi terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Saya mengusulkan untuk kata berkarakter ini kan sudah dispesifikasi lagi dan menjadi berakhlak mulia. Kalau boleh saya usulkan pada kegiatan diskusi visi pada pagi hari ini, saya menghapus kata berkarakter. Apakah Ibu Kepala dan teman-teman setuju untuk merevisi visi sekolah pada kesempatan diskusi visi pada pagi hari ini? Pripun Ibu, teman-teman, setuju Pak Benny? Kan memang sama, artinya dari berkarakter dan berakhlak mulia kan sudah sama. Untuk melanjutkan mungkin tambahan dari saya, mungkin untuk perubahan visi itu bisa jadi karena kan apa yang disampaikan Bu Rusli tadi benar, berkarakter itu sudah masuk ke dalam karakter yang mulia itu, akhlak yang mulia, termasuk sopan santun kan termasuk juga berakhlak mulia. Mungkin itu tambahan dari saya dan ada dari Bu Kepala. Ibu Kepala ingin menambahi? Jadi Pak Benny dan Ibu Kepala sepakat
sepemahaman dengan saya bahwa kata berakhlak mulia ini adalah wujud spesifikasi dari kata berkarakter. Jadi kalau dibilang ini adalah penggunaan kata ganda nih Pak Beni ya, pemborosan kata. Jadi pada kesempatan diskusi kali ini kita setuju Ibu Kepala untuk merevisi visi sekolah kita dari terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter dan berakhlak mulia. Kemarin saya sudah menuliskan usulan revisi visi dan alhamdulillah pada hari ini disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman guru untuk revisi visi sekolah kita menjadi terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Alhamdulillah kita putuskan untuk merevisi visi pada pagi hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menuliskan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita tuangkan pada kalimat visi sekolah, apakah cukup terhenti begitu saja Bapak Ibu? Apakah visi hanya tertulis di banner besar dan ditempel di tembok sekolah? Apakah cukup berhenti seperti itu Bapak Ibu? Tidak, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pengajar praktik kita, bahwa visi itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk ditempel di tembok, dan tidak hanya untuk dicetak di banner besar yang ditempel di sekolah. Jadi setelah kita menuliskan mimpi atau visi sekolah kita, selanjutnya kita berpikir bagaimana kita berproses untuk mewujudkan visi tersebut, proses perubahan. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan, tentunya kita harus berproses. Kita tidak boleh diam di tempat. Kita harus berjalan, berproses lebih jauh lagi. Nah, proses tersebut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tuangkan ke dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan. Nah, bagaimana menuliskan sebuah kalimat prakarsa perubahan? Menurut ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, bahwa dalam menuliskan kalimat prakarsa perubahan kita bisa mengambil satu komponen dari kalimat visi. Kalau di sini kita tadi sudah merevisi visi yang terbaru, yaitu terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Di sini saya mencoba mengimbaskan pengetahuan yang sudah saya peroleh untuk merumuskan sebuah kalimat prakarsa perubahan, yaitu kita mengambil satu komponen. Karena di sini dari kalimat visi terdapat komponen berprestasi, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Di sini saya mengambil satu komponen, yaitu kreatif. Dan kalimat prakarsa perubahan yang telah saya susun yaitu membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan. Mengapa saya menuliskan sebuah kalimat prakarsa perubahan membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan? Karena yang melatar belakangi saya itu adalah kegiatan P5 yang sudah kita lakukan. Walaupun kita kegiatan P5 masih di tahap awal, tapi kita punya mimpi bahwa dengan aksi peduli lingkungan, dengan membuat barang yang bernilai sampah untuk kita buat menjadi barang yang memiliki nilai guna lebih, dengan kreasi, dengan kreativitas anak-anak, kita mampu untuk membawa perubahan di SDN Jonggrang 2. Jadi di sini diharapkan nanti anak-anak itu juga memiliki budaya positif terhadap kepedulian terhadap lingkungan dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang bernilai sampah untuk dikreasi menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna lebih, dan tentunya kegiatan tersebut mampu meningkatkan kreativitas siswa. Jadi mimpi kita terhadap mewujudkan siswa untuk kreatif kita bisa kita capai melalui prakarsa perubahan membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menuliskan sebuah kalimat prakarsa perubahan yang lain, mengambil dari komponen berprestasi, misalkan berprestasi berprestasi atau mandiri, berakhlak mulia, boleh juga.
Mungkin kita merumuskan suatu kalimat prakarsa perubahan yang lain, mengambil komponen berakhlak mulia. Berarti membentuk generasi berakhlak mulia melalui kegiatan budaya positif di sekolah. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi banyak sekali proses-proses perubahan melalui kalimat prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan untuk berproses mencapai tujuan atau mimpi yang sudah kita impikan atau kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mempunyai mimpi dan mimpi itu kita perinci menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan, untuk mewujudkannya kita bisa melakukan pendekatan Bapak Ibu. Jadi pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yaitu pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwa inquiry apresiatif ini adalah landasan berpikir kolaboratif dengan berbasis kekuatan. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan suatu perubahan, mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah ada di sekolah. Saya di sini melihat Bapak Ibu guru di sini adalah kekuatan bagi sekolah kita, karena Bapak Ibu guru di SD Jurang 2 alhamdulillah masih muda-muda, kreatif, motivasinya tinggi, semangatnya tinggi, dan tentu tidak tertinggal IT-nya. Jadi di sini kita termasuk jadi sumber daya manusia dari Bapak Ibu di sini itu termasuk kekuatan bagi sekolah kita. Nah, dalam inquiry apresiatif ini terdapat tahapan-tahapan, terdiri atas 5 tahapan. Tahapan tersebut diberi nama Bagja. Bagja sendiri singkatan dari untuk B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Dari 5 langkah atau tahapan tersebut disebut tahapan Bagja. Nah, bagaimana kegiatan di masing-masing tahapan? Adapun di tahapan B, buat pertanyaan utama, kita bisa melakukan satu kegiatan membuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi bisa seperti ini Bapak Ibu, kalau tadi saya membuat suatu prakarsa perubahan membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan, pada tahapan B ini saya bisa merumuskan suatu pertanyaan seperti ini. Strategi apa atau aksi peduli lingkungan yang seperti apa yang bisa saya lakukan untuk membentuk generasi kreatif di SDN Jurang 2? Seperti itu. Jadi kalimat ini nanti menuntun kita ke tahapan-tahapan selanjutnya. Seperti itu. Jadi di tahapan B, buat pertanyaan pertama, kita membuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. Dan di tahapan selanjutnya yaitu tahapan A, kita atau A itu ambil pelajaran, kita mengenali kekuatan atau hal terbaik apa yang telah ada. Seperti tadi, kita kekuatan apa ya yang sudah ada di sekolah kita? Oh, guru-gurunya sudah kreatif, jadi nanti juga mampu mendukung suatu ide prakarsa perubahan berproses mencapai tujuan. Selanjutnya di tahapan G, gali mimpi, kita menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi kalau prakarsa perubahan telah terwujud, kita tetap harus memikirkan langkah selanjutnya setelah prakarsa perubahan tersebut bisa terwujud. Langkah-langkah apa? Tentunya kegiatan-kegiatan yang jauh lebih baik lagi. Kalau kita pada aksi peduli lingkungan, kita mengolah botol bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna lebih, kita harus berpikir selain itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi tidak terhenti di situ, tapi terus dikembangkan. Dan di tahapan J, jabarkan rencana, kita menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk proses pencapaian. Jadinya kita menyusun rencana bagaimana proses perubahan itu bisa kita lakukan, yang kita susun langkah-langkahnya seperti
seperti apa. Dan di tahapan terakhir, yaitu di tahapan A atau eksekusi, kita mulai melakukan atau menyelaraskan dan mengambil pelajaran. Pada tahapan atur eksekusi ini kita berpikir siapa-siapa yang kita libatkan dalam proses perubahan kita dan tidak lanjut apa yang kita akan lakukan, serta kapan kita akan memulai untuk melakukan proses perubahan tersebut. Di sini adalah penjelasan dari tahapan bab jam. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, kita perlu merumuskan mimpi kita dulu, menuliskan visi sekolah kita dulu, baru kita menulis sebuah proses untuk melakukan perubahan yang tertulis pada sebuah kalimat prakarsa perubahan. Dan untuk mewujudkannya kita bisa dibantu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana dalam pendekatan inquiry apresiatif tadi terdapat 5 tahapan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kita hari ini belajar bagaimana cara merumuskan visi, bagaimana kita menyelaraskan visi, dan visi tersebut tidak hanya visi Bapak Ibu, tetap harus tadi menuntun siswa untuk mewujudkan profil dirinya sebagai profil pelajar Pancasila, karena sedang digadang-gadang saat ini bahwa di dunia pendidikan kita menginginkan sebuah sosok pelajar yang mencerminkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Karena tidak ada yang ditanyakan ya? Karena tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon evaluasi dari Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Pengajar Praktek. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, aplaus untuk Bu Sulisnya. Baik, saya tidak akan memberikan evaluasi Bapak Ibu, hanya sebuah penguatan kemauan. Jadi alhamdulillah luar biasa Bu Sulis dalam memberikan atau membawakan materi terkait merumuskan visi misi yang sudah kita ketahui bersama. Jadi artinya Bu Sulis telah menyampaikan, jadi kepanjenengan semua termasuk saya. Artinya rumusan visi ini memang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Jadi biasanya kalau di awal tahun pelajaran, nanti gitu, apalagi kita melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk merumuskan dan menyusun visi. Apakah visi dan misi ini boleh diubah Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Nah selama ini masih ada pandangan visinya ya itu saja, nggak usah diubah tiap tahun. Nah, namanya visi ini kan bukan stagnan. Jadi visi ini secara terus menerus ini harus melakukan penyegaran sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah yang ada. Jadi harus fleksibel, tidak kaku, jadi fleksibel. Jadi Bu Sulisnara sudah menyampaikan tadi. Jadi visi ini menjadi sebuah impian, harapan, cita-cita bersama. Ini yang saya kuatkan. Dan tentu di dalam tadi sudah direvisi bersama-sama ya, visi sekolah kita atau sekolah SDN Jonggrang 2 terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Ini saya sangat menguatkan sekali untuk visi ini, karena memang karakter ini ada 2 kata yang ambigu, yang memiliki makna yang ganda, sehingga dirumuskan menjadi terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia. Nah ini biasanya kan kalau kita belum berdiskusi selama ini atau belum melakukan diskusi, mungkin masih ada pemahaman. Misalnya terwujudnya siswa yang berprestasi, religius dan berkarakter,
menuju profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, kata-kata profil pelajar Pancasila ini tidak boleh disebutkan di dalam visi Bapak Ibu. Jadi harus mengambil satu elemen, misalnya ya kreatif, ini sudah ada kreatif. Kemudian mandiri, ya, berakar mulia. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini harus dimasukkan di dalam visi ya saat ini memang sedang berkembang memakai dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka belajar ini paling tidak tujuan atau harapan dan cita-cita masing-masing satuan pendidikan ini diharapkan nanti menujunya ke profil pelajar Pancasila. Tetapi kata-kata profil pelajar Pancasila ini tidak boleh atau kurang elok kalau disebutkan di dalam visi, sehingga mengambil beberapa elemen, boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Nah, dari visi ini tadi Bu Sulistiana juga sudah punya rencana perubahan. Apa kendalanya? Apa yang sudah dilakukan Bu Sulistiana di sini terkait dengan visi ini? Jadi sudah melakukan prakarsa perubahan, ingin melakukan pada kata kreatifnya. Jadi pada kreatifnya, kata kreatif ini menuju ke lingkungan ya Bu Sulistiana. Jadi bagaimana kreativitas anak-anak di dalam kepeduliannya terhadap lingkungan. Artinya atau mungkin secara lebih luas bahwa sampah ini menjadi hal yang urgent untuk segera diselesaikan. Jadi sampah bukan hanya di lingkungan pendidikan, tapi banyak sekali sampah yang perlu mendapatkan penanganan. Nah, saya membaca Bu Sulistiana ini di sini kreatif di dalam pengelolaan sampah ya. Jadi disesuaikan dengan tema P5-nya. Jadi misalnya tema berkreasi dengan sampah atau itu hidup berkelanjutan ya Bu, tema atau P5-nya. Hidup berkelanjutan dengan topik berkreasi dengan sampah atau mungkin yang lain. Ini sangat bagus sekali. Jadi dari visi ini paling tidak Bapak Ibu guru semua harus punya prakarsa perubahan dimulai oleh Bu Sulistiana sebagai calon guru penggerak. Sangat luar biasa. JGP Bu Sulistiana, pas lagi teman-teman lagi. Ini saya bangga terhadap beliau. Ya, tentu saja meskipun secara teori ini memang harus dijabarkan melalui pendekatan inquiry apresiatif, tetapi paling tidak dengan ini implementasinya bisa kita bersama-sama untuk mewujudkan. Kendalanya apa? Nah, dari kendala itu kita cari jalan solusinya dan kekuatannya apa. Nah, kekuatan ini menjadi sebuah aset, kekuatan untuk bisa mewujudkan visi yang sudah dirancang atau sudah disepakati. Itu Bapak Ibu mungkin penguatan dari saya, dan penguatan yang lain tetap semangat Bapak Ibu, berikan hal yang terbaik untuk sekolah yang kita cintai. Sekecil apapun kita berbuat, insya Allah semuanya akan membuahkan hasil baik diri kita, keluarga kita, sekolah kita, maupun masyarakat di sekitar kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan penguatan hari ini, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti SDN Jonggrang 2 menjadi sekolah yang luar biasa, saling bersanding, saling memantaskan diri, berbuat baik demi untuk sekolah yang kita cintai. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Terima kasih Bu Sulistiana telah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait visi yang ada di sekolah ini, dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya Bapak Ibu, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Itu terima kasih. Bila tahu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan dari Ibu? Terima kasih. Jadi yang membanggakan, yang bangga tidak hanya Pak Supati saja. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah juga sangat bangga dengan keberadaan Bu Sulis, karena saya merasa Bu Sulis itu sangat kompeten, Pak. Jujur saya di sini sama di sini tuh merasa ya Allah,
kok seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan dengan apa? Mungkin saya ini fakta Pak. Saya tidak hanya di depannya Bu Sulis, seperti itulah kinerjanya Bu Sulis itu bagus. Nah, jadi saya merasa bangga karena apa? Bu Sulis itu kalau dimintai apapun, meskipun tugasnya tertumpuk, dia selalu siap seperti itu. Jadi saya merupakan menjadi kebanggaan saya. Bukan berarti saya harus apa ya? Ngomong aja, tidak seperti itu. Saya menyuruhku juga menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki seperti itu. Dan saya berharap bagi teman-teman dengan adanya Bu Sulis seperti ini, harapan saya sangat besar sekali. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak Bu Sulis. Saya berharap dengan adanya Bu Sulis menjadi CGP di Jonggrang juga nanti timbul CGP yang lain dan lebih baik dari Bu Sulis. Itu adalah harapan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit deh. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah saya mendukung sekali deh. Ini sangat luar biasa, mendukung penuh kegiatan calon pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Sulis menjadi inspirasi kita bersama. Monggo teman-teman, inspirasi itu jatahnya bukan hanya dari rekan guru, tetapi mungkin dari yang lainnya. Tapi yang kita lihat dari ini adalah Bu Sulis menjadi inspirasi kita. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, mari tergerak untuk bisa menjadikan sekolah ini lebih baik dan lebih baik ke depannya. Jadi panjenengan diberi kebebasan untuk memilih, diberikan kemerdekaan untuk meneruskan atau diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi mengembangkan karirnya untuk masa yang akan datang atau masa depan. Itu tepuk tangan juga untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan penuh pada Ibu Sulis. Itu Bu, terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Kita sudah di penghujung acara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.